Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, di mana kejadian pada tanggal 7 Maret 2022 dan korban membuat laporan tanggal 8 dan setelah kami menerima laporan, kami langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwasannya kendaraan ada di Jalan Gandus. Setelah kami datangi, ternyata betul mobil ada di Gandus, akan tetapi ternyata belum ada. Setelah 2 hari kami berhasil mengamankan tersangka dan berikut uang yang sempat diambil dari aksi kuras yang dilakukan dia. Sisanya. Jadi adapun modusnya pada saat itu korban sedang ke ATM di Jalan Alamsah Ratu Prawira Negara, tepatnya di Barat, dan kebetulan mati lampu sehingga korban menyalakan mobil untuk memberikan penerangan pada saat menyetor uang di ATM store tunai itu tadi. Pada saat itulah pelaku dan kendaraan hidup langsung membawa lari mobil korban, dan kebetulan di dalam mobil itu juga ada uang 20 juta ikut dilarikan sama tersangka. Dan setelah kami lakukan penangkapan, ada 4 keluarga korban klaim, keluarga tersangka mengklaim bahwasannya yang bersangkutan agak terganggu kejiwaannya. Makanya setelah itu langsung kami bantarkan ke Rumah Sakit Ernali Bahar kurang lebih 1,5 bulan ini, dan baru kemarin kami ambil dari rumah sakit, dan keterangan dari rumah sakit menyatakan yang bersangkutan sehat dan bisa untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Dan BP-nya 2 biji nih. Jadi untuk barang bukti yang kami amankan ini 1 unit kendaraan roda 4 merek Toyota Fortuner, dan uang sisa setelah kurang lebih 2 hari ini 20 jutanya itu dipakai untuk sama si tersangka, dan ini ada sisa uang 4.350.000 kami amankan dari pelaku pada saat penangkapan. Bang, setelah kejadian ini mobil ini dibawa lari sama tersangka ke arah mana, Bang? Ke Gandus, ke rumahnya. Ke arah Gandus. Enggak keluar kota enggak? Enggak. Di Gandus, di rumahnya. Terus rencana dari pengakuan tersangka ini rencananya mau diapain? Karena waktu itu kunci kontaknya tidak ada. Kebetulan ini mobil ini dengan sistem yang stop engine-nya beberapa menit setelah dicabut kontaknya dia tetap masih hidup. Nah, pada saat itulah dibawa oleh si tersangka. Setelah sampai di tempat, mobil mati, dia tidak bisa lagi mengapa-ngapain mobil ini. Akhirnya tetangga juga curiga, dia kok bisa bawa pulang mobil. Jadi mobil tersebut di rumah tersangka atau di jalan? Di dekat rumah, Berarti di jalan ya? Bukan, di halaman tapi di dekat rumahnya. Udah berapa kali lah? Pengakuannya baru kali. Udah diajak. Boleh nanya tersangka, Bang? Tersangka. Maju dikit. Kalau kemarin itu ngapo bawa ambek mobil ini? Iya. Ngapo bawa ambek mobil itu? Iya. Ngapa kau pacak terbersit? Kau nak bawa lari ini? Untuk apa mobil ini? Untuk apa? Ya untuk apa? Gawe kau apa gawe kau sadari? Bangunan. Kau pacak nyopir memang. Bisa nyopir. Kenapa kau langsung kau bawa lari? Ini kan mobil uang, bukan mobil kau. Nanti jual apa? Nanti jual. Nanti aman ke mobil ini ngapo? Nakal apa dia?
Teknik dari mana belajar? Iya. Judi tak? Nyabu tak? Nyabu ya? Nyabu. Betul, nyabu ya. Halo, Mang, tahu dari mana? tahu dari mana mesin ini? Mesin ini kan hidup. mesinnya hidup. Tahu dari mana kok? Belajar di mana kok? Tahu dari mana? Ya posisi hidup, tapi ininya kontaknya dak ganti kan, remote-nya dak ganti kan. Kok itu tahu? Itu jalan. Itu jalan. Jalan. Lampunya hidup kan? Maksudnya tahu ngaman gitu kenapa? Nakal lah, Po, budak tuh. Maling. Wong tuh maling ke mana? Maling jalan masuk duit. Bukan kau yang maling. Siapa yang maling? Bang, Jadi benar inilah mobil yang jadi barang bukti dari tersangka yang dibawa kabur oleh tersangka. Jadi Polsek IB1 berhasil mengamankan tersangka pencurian tersebut, di mana pihak keluarga tersangka sendiri sempat mengklaim bahwa tersangka ini merupakan orang dengan gangguan jiwa. Akhirnya dilakukan bantar, maksudnya itu diantarkan ke rumah sakit jiwa Ernaldi Bahar selama 1 bulan di sana, dan hasil rumah sakit menyatakan bahwa tersangka dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.